Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nadian Ulfa, CGP Angkatan 8 dari SMP 2 Nukerto, Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang melatar belakangi aksi nyata kali ini adalah trilogi pendidikan. Pendidikan yang menuntun, pendidikan budi pekerti, bermain sebagai kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman, serta merdeka belajar. Perasaan saya saat melakukan aksi nyata perubahan di kelas ini sangat beragam. Di antaranya yang pertama, semangat dan antusias. Karena saya melihat murid-murid begitu antusias mengikuti pembelajaran dan mereka merasa sangat bahagia. Yang kedua, saya merasa terharu karena murid-murid di situ menemukan kebahagiaannya dalam belajar. Mereka seperti mendapatkan kemerdekaan. Dan yang ketiga, saya merasa senang dan bahagia karena ada perubahan yang terjadi di kelas saya. Dalam aksi nyata ini, ternyata murid merasakan beberapa hal. Yang pertama, mereka merasa bahagia dan senang mengikuti pembelajaran. Kedua, mereka lebih disiplin, lebih aktif serta mandiri. Selain itu, mereka juga lebih bersemangat serta lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat mereka. Dan yang pastinya, mereka menjadi merasa lebih dekat dengan guru. Ide atau gagasan dalam melakukan perubahan ini diantaranya adalah sebagian besar murid masih kurang bersemangat dalam pembelajaran karena guru hanya mengajar ketercapaian materi tanpa memperhatikan semangat belajar anak. Kedua, menghilangkan kejenuhan ketika pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas, anak-anak cenderung jenuh serta kurang bersemangat. Ketiga, kurangnya kerjasama dalam pembelajaran. Murid-murid cenderung bekerja sendiri tanpa saling membantu teman yang lainnya. Mereka belum bisa berkolaborasi bersama-sama. Keempat, murid masih pasif karena mereka masih malu untuk mengemukakan pendapat mereka. Dan yang kelima, adanya metode pembelajaran yang kurang sesuai. Hal ini menyebabkan saya memutuskan membuat pembelajaran yang menyenangkan, mandiri, kolaboratif, dan merdeka, yaitu melalui pembelajaran di luar kelas. Dalam menerapkan pembelajaran yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi pembelajaran student center. Kedua, kodrat anak adalah bermain. Usahakan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan menambahkan permainan atau pembelajaran dilakukan di luar ruang. 3. Memberi ruang untuk anak belajar berkolaborasi dengan teman kelompoknya, seperti dalam kegiatan diskusi, presentasi, serta bermain peran. 4. Memberi kesempatan anak untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui berbagai sumber, namun dengan arahan dari guru tentunya. 6. Membekali anak dengan pengetahuan dan kemampuan sesuai zamannya. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik dapat terwujud melalui hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan pembiasaan secara rutin. Kedua, menyisipkan permainan saat pembelajaran agar anak-anak tidak bosan. 3. Melaksanakan pembelajaran student center dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkolaborasi dengan temannya, membangun pengetahuannya sendiri, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. 4. Mengenalkan murid dengan teknologi dan aplikasi belajar lainnya sesuai dengan perkembangan zaman.
Praktik baik aksi nyata yang saya lakukan melalui 3 tahapan. Pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, dan ketiga, refleksi. Dalam perencanaan yang saya lakukan adalah 1. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejauh. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan. Ketiga, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Sedangkan dalam pelaksanaan, saya melakukan beberapa hal sebagai berikut. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Pada saat pembelajaran, hal-hal yang saya lakukan antara lain 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Persepsi dan alur kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. 3. Kegiatan inti dengan membagi kelompok, berdiskusi, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, dan menuntun serta menyenangkan, yaitu pembelajaran yang dilakukan di luar ruang. Seperti yang tadi saya sampaikan di kelas ya, belum sampaikan di kelas, nanti berarti kalian bagi tugas ya. Ada yang study ya di tempat atau di kelompok masing-masing, nanti ada yang berkunjung ke negara lain, jelas? Oke, kalau jelas berarti silahkan kalian mulai untuk melaksanakan tugas masing-masing ya. Kelas 19 ya. Ya, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, saya berusaha melakukan pembelajaran yang menuntun dan berpusat pada anak, dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya dan teman lainnya, membangun pengetahuannya sendiri, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan hasil kerja mereka atau hasil kunjungan mereka dari berbagai negara. Selanjutnya, tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan aksi nyata kali ini adalah: pertama, beberapa murid terlalu antusias sehingga mereka cenderung bergurau sendiri. 2. Masih ada murid yang menggunakan bahasa kurang sopan dalam pembelajaran. 3. Masih ada murid yang kesulitan dalam mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain atau kelompok yang dikunjungi. 4. Dalam pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, solusi yang saya pilih untuk mengatasi tantangan tersebut diantaranya: 1. Mengingatkan murid dengan memberikan pendampingan dan pengarahan tentang alur pembelajaran yang sesuai, agar murid lebih berdisiplin. 2. Memberikan keteladanan tentang bagaimana bertutur kata baik, menggunakan bahasa yang sopan, serta kontrol emosi yang tepat. 3. Membimbing murid dalam menyusun pertanyaan sesuai kaidah yang tepat, juga sesuai dengan materi pembelajaran. 4. Membiasakan murid untuk bekerja sama dalam satu kelompok, berbagi tugas antar kelompok, dan yang terakhir, manajemen waktu yang lebih tepat. Manfaat yang dapat diambil dari aksi nyata ini adalah: 1. Murid dapat berbicara dengan sopan dan mengontrol emosi. 2. Murid dapat lebih aktif dengan melakukan perjalanan satu negara ke negara lain. 3. Murid lebih mandiri. 4. Murid juga dapat bekerja sama, saling toleransi, kasih sayang terhadap satu kelompoknya atau dengan teman lainnya. 5. Murid diajak berpikir kritis, analitis, serta kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nurul Sofiana, guru di SMP Negeri 2 Wonokerto, akan memberikan testimoni kepada calon guru penggerak di sekolah saya, yaitu Ibu Nadian Ulfa. Setelah Bu Nadian melaksanakan aksi nyata di kelas 9A, yaitu mata pelajaran IPS tentang kondisi negara-negara di dunia, terlihat siswa sangat antusias karena Ibu Nadian melaksanakan pembelajarannya di luar kelas dengan memberikan tugas kepada siswa untuk mempresentasikan negara-negara di masing-masing pos. Tujuannya adalah dengan
melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Dengan pembelajaran yang di luar kelas, tidak di dalam kelas, itu memberikan siswa pengalaman yang lebih nyata terhadap pelajaran yang akan mereka pelajari. Saya melihat berarti pembelajaran IPS ini sudah berpihak kepada siswa dan pembelajarannya dilaksanakan dengan cara yang sangat menyenangkan. Semoga kedepannya Ibu Nadia terus berinovasi dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Demikian testimoni saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Soal Karim dan saya dari kelas 9. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nadia yang telah mengajar kami dengan sabar dan teladan selama 1 tahun pembelajaran ini. Tanggapan saya mengenai pembelajaran IPS bersama Bu Nadia adalah sangat seru dan menyenangkan. Kenapa? Karena biasanya pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas dan itu sangat membosankan. Tapi pada pembelajaran Bu Nadia ini sangat berbeda, seringkali dilakukan di luar kelas atau outdoor. Pada saat pembelajaran di dalam kelas pun itu tidak terasa membosankan karena biasa diselingi dengan candaan. Apalagi di setiap materi baru yang kita masuki, pasti ada kuis dan mini games yang membuat para murid semakin antusias dalam mengikuti pembelajaran. Untuk penyampaian materi, saya rasa bulan sudah bagus karena ia menyampaikannya dengan ringkas dan tidak bertele-tele, sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Untuk masalah ulangan, ujian, dan tes sebagainya, saya tidak menemukan berbagai kesulitan karena yang saya pelajari dan yang Bu Nadia ajarkan itu kebanyakan keluar dalam bentuk soal. Ini membuktikan betapa efektifnya metode pembelajaran seperti ini, metode di mana membuat muridnya enjoy dalam pembelajaran. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nadia yang telah mengubah pandangan saya terhadap pelajaran IPS yang semula ini adalah pembelajaran sangat sulit dan membosankan, dan sekarang ini adalah pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.